Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2, Pendidikan Biologi A 2020, akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif Gen Z. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Farah Diba, NIM 005. Saya Silviana Harisma Putri, NIM 011. Saya Alivia Ustazah Islamia, NIM 036. Berikut adalah peta konsep dari teori belajar kognitif Gen Z. Untuk yang pertama yaitu teori kognitif Gen Z menjelaskan tentang tujuan, proses kognitif yaitu ada 3, tahap perkembangan teori ada 4, karakteristik tahap perkembangan, hal penting dalam pembelajaran, implikasi teori dalam pendidikan, dan kelebihan serta kekurangan teori belajar kognitif Gen Z. Nah, yang pertama ada pendapat dari teori kognitif Gen Z. Gen Z mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Tujuan dari teori kognitif ini yaitu untuk menjelaskan mekanisme dan proses perkembangan intelektual sejak masa bayi dan kemudian masa kanak-kanak yang berkembang menjadi seorang individu yang dapat bernalar dan berpikir menggunakan hipotesis-hipotesis. Kemudian, yang kedua ada proses kognitif. Proses kognitif dibagi menjadi 3, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang pertama, asimilasi merupakan pemaduan data atau informasi baru dengan struktur kognitif yang ada, atau dengan kata lain, proses penyesuaian antara objek yang baru diperoleh dengan skema yang sedia ada. Kemudian yang kedua ada akomodasi. Akomodasi yaitu penyesuaian struktur kognitif yang sudah ada dengan situasi baru. Struktur kognitifnya yang harus disesuaikan dengan informasi yang diterima, atau suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan. Yang ketiga, ekuilibrasi, maksudnya penyesuaian secara seimbang, terus-menerus, yang dilakukan antara asimilasi dan akomodasi, menjelaskan bagaimana anak bergerak dari satu tahap pemikiran ke tahap pemikiran selanjutnya. Tahap-tahap perkembangan teori BZ. Yang pertama, tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Individu memahami sesuatu dengan mengkoordinasikan pengalaman sensoris, seperti melihat dan mendengar, serta dengan tindakan motorik fisik. Ciri pokoknya yaitu berdasarkan tindakan dan dengan langkah per langkah. Yang kedua, tahap pra-operasional, usia 2-7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik. Ciri pokoknya yaitu penggunaan simbol, bahasa, tanda, dan konsep intuitif. Yang ketiga, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Ciri pokoknya yaitu pakai aturan jelas atau logis dan reversible serta kekekalan. Yang keempat, tahap operasional normal, usia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia, kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis, dan idealis. Ciri pokoknya yaitu hipotesis, abstrak, deduktif, dan induktif, serta logis dan probabilitas. Karakteristik tahapan perkembangan kognitif BZ. 1. Suatu tahap adalah struktur keseluruhan dalam suatu tahap keseimbangan. 2. Setiap tahap berasal dari tahap sebelumnya.
Selanjutnya yaitu hal penting teori kognitif PZ dalam pembelajaran. Untuk yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang menjadi titik pusat dari teori belajar kognitif PZ ini yaitu individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk yang kedua, individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Implikasi teori perkembangan kognitif PZ dalam pendidikan. Yang pertama yaitu fokus pada proses pemikiran siswa dan bukan hanya pada hasilnya. Yang kedua, penyajian pengetahuan yang sudah tidak lagi ditekankan, siswa didorong untuk menemukan sendiri melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Yang ketiga, tidak menekankan praktik yang ditujukan untuk menjadikan siswa berpikir seperti orang dewasa. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Yang keempat, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak-anak. Yang kelima yaitu guru hendaklah memberikan banyak rangsangan kepada anak-anak supaya boleh berinteraksi secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori kognitif PZ. Untuk kelebihan di sini yang pertama yaitu pembelajaran berpusat di otak, yang kedua menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, yang ketiga membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah, yang keempat dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memproses informasi-informasi baru yang diterimanya dengan memecahkan masalah atau problem solving secara bertahap sejalan dengan tahapan usianya. Yang terakhir yaitu dapat meningkatkan motivasi siswa. Baik, untuk kekurangan, yang pertama yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, tidak dapat diukur, hanya satu orang siswa saja, melainkan kita harus melihat kemampuan mereka. Dan yang terakhir, setiap umur tidak bisa menjadi patokan utama seseorang berada pada tahap tertentu, karena tergantung dari ciri perkembangan setiap individu yang bersangkutan. Kemudian ini ada referensi, kami mengambil dari Paul S. tahun 2001, Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget. Yang kedua ada Surtanto tahun 2017, Teori Kognitif dan Implikasinya dalam Pembelajaran dalam Jurnal Islamic Counseling volume 1. Dan yang terakhir dari Ani Darje, Teori Belajar Menurut Aliran Kognitif serta Implikasinya dalam Pembelajaran. Jadi sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, I'm not perfect, but I hope to see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst.